Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan tentang pengembangan kelembagaan sebagai perubahan sosial yang direncanakan dengan studi kasusnya pemberdayaan masyarakat berbasis social entrepreneurship di bidang pertanian dan peternakan, studi kasus Desa Bukit Langkap, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Nah, saya Deni Safa, kemudian selanjutnya materinya akan dipaparkan oleh teman-teman saya, Syafira Rifayani, Raihani Alfiatus, dan Nur Asni Tumiwa. Selamat menyaksikan. Yang pertama di sini membahas tentang program pemberdayaan Desa Bukit Langkap. Program pemberdayaan yang dilakukan di Desa Bukit Langkap adalah program pembangunan pertanian dan peternakan berbasis kegiatan social entrepreneurship. Kegiatan social entrepreneurship ini merupakan kegiatan sosial dengan orientasi profit, kemudian mendistribusikannya sebagai upaya penciptaan nilai sosial. Tujuan dari program ini adalah pembukaan lahan masyarakat yang ada di hutan dan rawa untuk dijadikan lahan persawahan produktif dan meningkatkan pendapatan masyarakat nantinya serta merantas nilai kemiskinan di Desa Bukit Langkap. Selanjutnya ada elemen utama dalam kegiatan social entrepreneurship. Yang pertama ada innovation, di mana masyarakat Desa Bukit Langkap melakukan pembuatan pupuk organik, penanaman padi sawah dengan metode tanpa olah tanah, penanaman hijauan pakan ternak, dan pembuatan kandang koloni. Kemudian ada social value atau nilai sosial, di mana masyarakat merasakan manfaat dari kegiatan ini, seperti adanya perbaikan jalan menuju sawah dan pembukaan lahan hijauan. Kemudian ada civil society, di mana ini ditunjukkan dengan inisiatif kepada Desa Bukit Langkap yang memberikan dana untuk pembukaan lahan. Kemudian ada aktivitas ekonomi yang ditunjukkan dengan pengembangan kawasan rumah pekarangan lestari atau KRPL dan menjual hasil pengolahan pupuk organik dan hasil panen pada BUMDes. Selanjutnya, pihak-pihak yang bekerja sama dalam program pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu ada Bupati Lingga, Haji Alias Welo, yang merancang program pembangunan pertanian dan peternakan di Desa Bukit Langkap yang berbasiskan social entrepreneurship. Yang kedua, ada Kepala Desa Bukit Langkap, yaitu Bapak Sudarmin yang mempunyai inisiatif pendanaan awal yang diperlukan untuk social entrepreneurship, termasuk pendanaan penggilingan yang juga berasal dari APBD desa sehingga dapat tersalurkan. Yang ketiga, itu ada Bank Indonesia yang memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik bagi masyarakat Bukit Langkap untuk kotoran sapi yang biasanya hanya ditelantarkan agar dapat diubah menjadi sebuah peluang usaha dan pembiayaan pembuatan kandang koloni. Lalu yang keempat itu ada Balai Pengkajian Penerapan Teknologi atau BPTP yang mengenalkan budidaya padi tanpa olah tanah agar hasil pertanian padi meningkat dari tanah yang bersifat masam. Yang kelima, itu ada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Kepulauan Riau yang memberikan bantuan bibit untuk pakan ternak. Selanjutnya ada kelompok ternak Jatayu yang membantu dalam hal ketenagaan dalam pembuatan kandang koloni. Lalu ada ibu-ibu anggota kelompok wanita Tani Bukit Langkap yang melakukan pengembangan KRPL di Desa Bukit Langkap untuk menciptakan daerah yang bersih dan rindang, serta meningkatkan ekonomi dari penjualan sayur segar. Yang kedelapan itu adalah tokoh masyarakat di Desa Bukit Langkap seperti kepala desa, ketua RT, ketua RW, ketua PKK, tokoh agama, dan ketua Karang Taruna sebagai penyuluh, penggerak, dan motivator kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya 4 kelompok tani, yaitu kelompok tani Jatayu, Buntayu, Gemaripa, dan Pangestu dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tersebut.
Selanjutnya ada pendekatan yang dilakukan. Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan pertanian di Desa Bukit Langkap menggunakan penguatan kapasitas kolaborasi berbasis komunitas yang didukung dengan inovasi kelembagaan, namun lebih dominan kepada penguatan kapasitas kolaboratif komunitas. Penguatan kapasitas kolaborasi berbasis komunitas berangkat dari aras komunitas atau desa yang berusaha untuk menguatkan sistem pelatihan dalam peningkatan usaha tani. Selanjutnya, aktor masyarakat berangkat menuju aras kerjasama multi pihak, di mana aktor masyarakat yang terlibat bekerja sama dengan beberapa bagian di pemerintahan, seperti pemerintah provinsi, bupati, Bank Indonesia, dan Balai Penelitian. Namun dalam hal ini, tidak terlibatnya pihak perusahaan ataupun perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, inovasi kelembagaan sebagai pendukung. Terdapat aktor dari masyarakat dan pemerintah yang berusaha mengembangkan inovasi pembukaan lahan masyarakat yang ada di hutan dan rawa untuk dijadikan lahan persawahan produktif dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang nantinya serta merantas nilai kemiskinan. Dalam hal tersebut, masyarakat berpikir solutif dan memecahkan permasalahan sosial yang ada. Pemerintah membantu dalam bidang pelatihan untuk masyarakat. Adapun inovasi penerapan teknologi baru di bidang pertanian dan peternakan yang memadukan kearifan lokal. Yang pertama ada pembuatan pupuk organik, yang kedua pembuatan kandang koloni, yang ketiga penanaman hijauan pakan ternak, dan yang keempat penanaman padi sawah dengan metode tanpa olah tanah. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.